Mengejutkan, John Herdman minta STY gabung di Indonesia. Permintaan gila John Herdman agar Shin Tae-yong menemaninya di FIFA Series 2026. Dunia sepak bola Asia dibuat terkejut oleh kabar yang beredar luas jelang FIFA Series 2026. Sosok pelatih berpengalaman asal Kanada, John Herdman, secara mengejutkan disebut menyampaikan permintaan tak biasa. Ia ingin Shin Tae-yong atau STY berada di sisinya jika Indonesia tampil di turnamen tersebut. Dalam sebuah narasi yang ramai dibicarakan di kalangan internal sepak bola Asia, Herdman disebut sangat terkesan dengan transformasi mental dan karakter timnas Indonesia di bawah tangan dingin STY. Bukan hanya soal taktik, tetapi keberanian, disiplin, dan mental bertarung yang membuat Herdman terpikat. Indonesia bukan lagi tim yang mudah ditebak. Mereka bermain dengan hati, dan itu lahir dari seorang pemimpin. Demikian kutipan fiktif yang dikaitkan dengan Herdman. Permintaan itu disebut sebagai permintaan gila, karena Herdman dikabarkan siap berbagi peran, ide, bahkan diskusi teknis mendalam dengan STY selama FIFA Series 2026. Bagi Herdman, kehadiran STY bukan sekedar kolega, tetapi partner intelektual sepak bola. Sumber internal menyebut Herdman melihat Indonesia sebagai proyek besar Asia, dan STY sebagai sosok yang memahami denyut nadi pemain Indonesia lebih dari siapapun. Kombinasi keduanya diyakini bisa menciptakan kejutan di panggung internasional. Bayangkan skenario ini. John Herdman di bangku diskusi, STY di pinggir lapangan. Dua karakter keras namun visioner menyatukan pengalaman Piala Dunia dan semangat Asia Tenggara. FIFA Series 2026 pun berubah menjadi panggung eksperimen sepak bola berkelas dunia. Meski semua ini masih sebatas narasi fiktif, satu hal jelas, nama Indonesia kini cukup besar untuk membuat pelatih kelas dunia berbicara. Dan jika permintaan itu benar-benar terjadi, dunia akan menyadari Indonesia bukan lagi sekedar peserta, tapi ancaman. Media dunia bereaksi, Indonesia jadi pusat perhatian. Isu kolaborasi John Herdman, Shin Tae-yong tak lagi terbendung. Dalam narasi fiktif ini, media Asia hingga Eropa mulai mengangkat satu pertanyaan yang sama. Ada apa dengan Indonesia? Media Jepang menyebutnya sebagai anomali Asia Tenggara. Media Korea menyoroti Shin Tae-yong sebagai simbol kebangkitan mental sepak bola regional. Sementara media Eropa menyebut langkah Herdman sebagai sinyal bahwa Indonesia bukan lagi proyek kecil. Sebuah headline fiktif dari media Inggris bahkan berbunyi, "Why Indonesia suddenly matters ahead of FIFA Series 2026." Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Herdman bukan tipe pelatih yang mengambil keputusan emosional. Jika ia bersedia berbagi ruang dengan STY, maka Indonesia dinilai memiliki sesuatu yang jarang dimiliki negara berkembang sepak bola, arah yang jelas. Di Asia Tenggara sendiri, reaksi bercampur antara kagum dan cemas. Beberapa rival mulai khawatir. Jika ini benar, Indonesia akan melompat terlalu jauh, ujar analis fiktif sepak bola Asia. Sementara di dalam cerita ini, FIFA Series 2026 disebut-sebut mulai memantau Indonesia lebih serius. Bukan karena popularitas semata, tetapi karena narasi besar, kolaborasi lintas budaya, lintas filosofi, dan lintas pengalaman Piala Dunia. Di balik layar, para pemain timnas Indonesia dikisahkan mulai merasakan perubahan atmosfer. Latihan bukan lagi rutinitas, tapi laboratorium sepak bola. Diskusi taktik makin tajam, detail kecil mulai diperhatikan. Seorang pemain senior dalam cerita ini berkata, "Kami merasa tidak lagi dipandang sebelah mata. Kami sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar." Media sosial pun meledak. Tagar fiktif Garuda naik kelas dan Herdman STY menjadi perbincangan. Bukan karena sensasi, tapi karena harapan. Dan untuk pertama kalinya, narasi yang beredar bukan soal Indonesia bisa lolos, melainkan Indonesia akan sejauh apa. Bocoran taktik rahasia Herdman STY yang membuat lawan gemetar.
Menjelang FIFA Series 2026, suasana di pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam narasi fiktif ini berubah drastis. Bukan lagi sekedar latihan fisik dan pola dasar, tetapi perang ide antara dua pelatih dengan latar belakang berbeda. Herdman dikenal dengan pendekatan struktur, data, dan transisi cepat. Shin Tae-yong adalah simbol disiplin, intensitas mental baja. Dan yang mengejutkan, mereka tidak saling mendominasi. Mereka menyatu. Dalam cerita yang beredar, keduanya merancang sistem tak biasa, 3-4-2-1 fleksibel yang bisa berubah menjadi 5-2-3 saat bertahan dan 2-3-5 saat menyerang. Prinsip utamanya sederhana namun kejam. Tekanan tinggi 8 detik pertama setelah kehilangan bola. Gelandang serang diberi kebebasan rotasi ekstrim. Bek tengah Indonesia didorong berani naik memotong jalur lawan. Shin Tae-yong fokus pada ketahanan mental dan disiplin garis. Herdman mengasah pengambilan keputusan di momen kritis. Dalam satu sesi internal, Herdman dalam narasi ini disebut sekata berkata, "Kalian tidak perlu lebih bertalenta dari lawan, kalian hanya perlu berpikir lebih cepat." Kalimat itu melekat, namun tak semua berjalan mulus. Cerita fiktif ini juga menyebut adanya ketegangan kecil. Shin Tae-yong dikenal keras, Herdman dikenal tenang. Beberapa pemain muda sempat kebingungan, tapi justru disitulah perubahan terjadi. Shin Tae-yong menekan batas, Herdman menjaga arah. Hasilnya, sebuah tim yang tidak panik saat ditekan dan tidak ragu saat menyerang. Kabar bocoran ini konon sampai ke kubu lawan. Beberapa tim peserta FIFA Series 2026 mulai menyesuaikan rencana, bahkan ada yang mengubah formasi khusus hanya untuk Indonesia. Media Asia menyebutnya, Indonesia kini bukan tim yang ditunggu, tapi tim yang dihindari. Dan di akhir episode ini, sebuah kalimat penutup menggantung. Jika ini hanya persiapan, bagaimana saat pertandingan dimulai? Laga perdana FIFA Series 2026, saat dunia menahan nafas. Stadion dalam narasi fiktif ini penuh. Bukan hanya oleh penonton, tapi oleh ekspektasi. Untuk pertama kalinya di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia melangkah ke lapangan dengan sorotan yang tak biasa. Kamera beberapa stasiun televisi internasional tak henti menyorot bangku pelatih. John Herdman dan Shin Tae-yong berdiri berdampingan. Bukan rival, bukan pula simbol konflik. Mereka tenang, terlalu tenang. Peluit dibunyikan. Menit-menit awal langsung mengejutkan. Indonesia tidak menunggu, tidak bertahan dalam. Garuda menekan sejak detik pertama, memaksa lawan kehilangan ritme. Pressing 8 detik yang dirancang Herdman STY bekerja sempurna. Menit 17. Peluang pertama datang. Rotasi cepat di sisi kanan, umpan tarik ke kotak penalti, gagal tipis. STY tak berteriak. Herdman hanya mencatat. Babak pertama berakhir 0-0. Tapi narasi berubah. Media menyadari Indonesia mengontrol pertandingan. Babak kedua dimulai. Tempo naik, tekanan naik. Menit 63. Kesalahan kecil di lini tengah. Lawan mencetak gol lebih dulu. Stadion terdiam. Disinilah cerita berubah. STY memanggil kapten. Herdman memberi satu isyarat. Tetap naik. Tak ada panik. Tak ada teriakan liar. Menit 74. Pergantian pemain tak biasa. Bek masuk, tapi bukan untuk bertahan. Sistem berubah menjadi 2-3-5, total menyerang. Media menyebutnya nekat. Pemain menyebutnya percaya. Menit 88. Sepak pojok untuk Indonesia. Bola liar, tembakan keras, gol. Stadion meledak. Namun drama belum selesai. Menit 90+3. Indonesia kembali menekan. Lawan mulai goyah. Satu umpan terobosan, satu sentuhan, satu keputusan cepat, gol kedua. Bangku cadangan Indonesia bergemuruh. STY mengepalkan tangan. Herdman menutup mata sesaat. Peluit panjang dibunyikan.
Indonesia menang. Bukan hanya soal skor, tapi soal pesan. Dalam narasi fiktif ini, media dunia menulis satu kalimat yang sama malam itu. Indonesia is no longer learning. Indonesia is competing. Dan di ruang ganti, Estheya dikisahkan hanya berkata singkat, "Ini baru awal."